Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Robiatul Adawiyah. Saya dari Fakultas Tarbiyah Ilmu Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas PTIQ Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan terkait sejarah perkembangan hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pada masa sahabat, dan juga pada masa tabi'in. Yang pertama, hadis pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pada masa Nabi dikenal dengan Ashar al-Wahyiwa al-Takwi, yakni masa turunnya wahyu dalam pembentukan masyarakat Islam. Pada masa Nabi, beliau menyampaikan hadis melalui majelis ilmu, para sahabat, dan juga melalui ceramah ataupun pidato. Nah, pada masa Nabi ini, hadis itu tidak ditulis secara resmi sebagaimana dengan Al-Quran. Hal ini dikarenakan adanya larangan dari Nabi apabila hadis yang dituliskan bercampur baur dengan catatan Al-Quran. Meskipun demikian, ada juga riwayat-riwayat yang menyatakan bahwa pada masa Nabi ada sebagian para sahabat yang memiliki lembaran-lembaran yang berisi tentang catatan-catatan hadis. Nah, yang kedua, hadis pada masa sahabat. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, beliau itu pada masa pemerintahan Abu Bakar, periwayatan hadis dilakukan dengan sangat hati-hati. Nah, sikap ketat dan kehati-hatian Abu Bakar tersebut juga ditunjukkan dengan tindakan beliau, yaitu dengan membakar catatan-catatan hadis yang dimilikinya. Pada masa Abu Bakar ini disebut sebagai masa pembatasan riwayat hadis. Nah, yang kedua, sahabat Nabi yaitu Umar bin Khattab. Umar juga dikenal sebagai orang yang berhati-hati dalam meriwayatkan sebuah hadis. Nah, beliau itu tidak mau menerima suatu riwayat apabila tidak disaksikan oleh salah satu sahabat lainnya. Pada masa Umar, ini juga disebut sebagai masa pembatasan riwayat hadis. Nah, yang ketiga, Utsman bin Affan. Pada masa Utsman, kegiatan umat Islam dalam meriwayatkan hadis lebih banyak bila dibandingkan dengan kegiatan periwayatan pada zaman dua khalifah sebelumnya. Oleh karena itu, masa itu disebut sebagai peluasan hadis. Nah, Ali bin Abi Thalib. Nah, pada masa Ali, situasi pemerintahan Islam telah berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Nah, pada masa ini itu adalah masa krisis dan fitnah dari masyarakat. Nah, maka dari itu tidak seluruh periwayatan hadis tidak dapat dipercaya riwayat hadisnya. Nah, jadi Ali bin Abi Thalib itu hanya menerima sumber hadis tersebut dengan melakukan sumpah terlebih dahulu. Yang ketiga, hadis pada masa tabi'in. Nah, pada masa tabi'in ini, Islam sudah menyebar ke berbagai negara. Bahkan pada tahun 93 Hijriah, hal ini dikarenakan sahabat berangkat untuk mengemban tugas pemerintah ataupun keagamaan ke berbagai negara sekitar Jazirah Arab. Pada masa tabi'in ini, tata cara pembentukan hadis sudah dibukukan. Nah, pembukuan ini berkaitan erat dengan upaya ulama menyelamatkan hadis dari usaha-usaha penyelamatan hadis. Nah, baik dari guru, baik dalam catatan ataupun halaman dalam periwayatannya pun tidak berbeda jauh dengan yang dilakukan para sahabat. Kurang lebih seperti itu apa yang saya jelaskan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.